Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 10 atau kelompok 5B ingin mempresentasikan tentang Achieving Operational Excellence and Customer Intimacy Enterprise Application. Selanjutnya, di sini kami terdiri dari yang pertama Kinanti Cahya Nirmala dengan nomor NPM 188. Selanjutnya ada Iftita Awalia Ananda dengan nomor NPM 190. Selanjutnya ada Didan Fariza Zakaria dengan nomor NPM 219. Selanjutnya ada Indira Prastika Aulia dengan nomor NPM 224. Untuk pembahasannya sendiri, yaitu di dalam dunia bisnis memiliki dua tujuan penting, yaitu yang merupakan perusahaan yang bisa dicapai agar bisa sukses. Yang pertama ada operational excellence, yang artinya perusahaan itu ingin bekerja dengan cara yang paling efisien dan rapi. Bisa dibayangkan atau dimisalkan kalau misal di dapur atau di restoran itu memiliki sebuah koki atau alat masak yang bisa bekerja dengan pelanggan yang dapat mengatur waktu dan dalam pekerjaan. Lalu yang kedua ada customer intimacy, yaitu kedekatan dengan pelanggan. Yang artinya perusahaan ingin dekat dengan pelanggan dengan cara mereka. Mereka berusaha mengenal pelanggan yang bisa dari makanan yang dia suka, pesanan yang mereka sering pesan, yang akan meningkatkan restoran tersebut menjadi pelanggan tersebut itu akan datang kembali. Intinya itu seperti dapur itu memiliki masakan yang cepat, yaitu keunggulan operasional. Lalu yang kedua, di saat pelayanan yang ramah, itu adalah customer intimacy. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis enterprise application. Nah, di enterprise application ini sebuah perusahaan besar memiliki restoran ataupun pabrik-pabrik supaya semua bagian perusahaan bisa bekerja dengan baik dan rapi. Mereka pasti juga butuh bantuan dari aplikasi yang besar dan khusus ataupun disebut dengan enterprise application. Nah, alat ini bisa membantu atau dipakai oleh perusahaan untuk mengatur pekerjaan mereka agar lebih cepat dan tidak berantakan. Nah, ada jenis-jenis enterprise application ini. Yang pertama itu ada enterprise resource planning, seperti tugasnya itu membantu atau mengatur semuanya seperti stok barang, jadwal kerja, ataupun keuangan yang masuk. Jadi, semua perusahaan bisa tahu apa yang terjadi. Lalu yang kedua ada customer relationship management, seperti catatan dalam pelanggan. Nah, aplikasi membantu perusahaan untuk mengingat siapa pelanggan yang paling sering datang, pesanannya mereka suka, dan bagaimana melayani pelanggan dengan baik. Lalu yang ketiga ada supply chain management, seperti barang yang dikirim ke toko. Nah, supply chain management ini membantu mengatur pengiriman barang itu dari awal hingga ke tangan pelanggan. Lalu yang keempat adalah knowledge management system. Nah, seperti perusahaan digital di dalam perusahaan tersebut itu atau informasi tersebut akan disimpan di dalam dan bisa dibagikan ke semua karyawan. Yang terakhir ada Enterprise Application Integration. Semua aplikasi di atas pasti kan berbeda-beda. Enterprise Application Integration ini adalah sistem yang menyatukan semua aplikasi yang bisa membuat semua bekerja dengan harmonis dan tidak saling bertabrakan. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ERP, yaitu Enterprise Resource Planning. ERP adalah sistem yang mengintegrasikan berbagai fungsi seperti akuntansi, produksi, SDM, dan logistik dalam satu sistem. Dapat kita bayangkan ERP itu seperti sistem saraf sebagai pusat manusia yang menghubungkan otak dengan semua organ tubuh. Tanpa ada ERP, bagian-bagian perusahaan tidak dapat berjalan dengan sendirinya dan sering terjadi miskomunikasi. Misalnya perusahaan manufaktur dengan ERP bisa tahu secara
real time, kapanpun dan berapapun barang, apakah bahan baku dapat mencukupi dan kapan produksi akan dikirim. Contohnya yaitu dari ERP ada SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics. Next. Selanjutnya ada CRM. CRM yaitu Customer Management. CRM adalah sistem untuk mengelola data dan interaksi dengan pelanggan. Misalnya, sebuah toko online menggunakan CRM untuk mencatat riwayat belanja pelanggan, sehingga bisa memberi rekomendasi produk yang sesuai atau yang ingin diminta. Bayangkan, seperti kasir toko langganan yang menyapa Anda dengan nama atau dengan sebutan langsung, Anda bisa mengetahui apa yang Anda beli. Itu bentuk nyata customer intimacy. CRM membuat layanan terasa personal dan meningkatkan sebuah kepuasan serta loyalitas pelanggan. Contoh CRM sendiri yaitu Salesforce, HubSpot, dan Zoho. Baik, selanjutnya adalah SCM atau Supply Chain Management. Jadi SCM itu mengelola seluruh rantai pasokan mulai dari pengadaan barang mentah sampai pengiriman ke pelanggan. Nah, tanpa SCM yang baik, bisa terjadi penumpukan barang di gudang atau keterlambatan pengiriman. SCM itu ibarat eh, pengatur lalu lintas dalam sistem logistik. Jadi ia memastikan barang tidak terlambat, tidak kehabisan stok, dan sampai ke pelanggan tepat waktu. Contohnya adalah perusahaan seperti Walmart dan Amazon sangat bergantung pada SCM untuk efisiensi logistik mereka. Next. Selanjutnya ada KMS dan EAI. Nah, yang KMS ini atau Knowledge Management System itu adalah tempat perusahaan menyimpan informasi penting, panduan kerja, dan pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Seperti contohnya perpustakaan digital internal, jadi karyawan itu bisa belajar tanpa harus bertanya ke banyak orang. Yang kedua adalah EAI atau Enterprise Application Integration. Ya, dia berfungsi menghubungkan sistem yang berbeda agar bisa bertukar data. Contohnya adalah sistem keuangan dan sistem inventory terhubung, sehingga saat terjadi penjualan, stok otomatis berkurang dan keuangan langsung mencatat pendapatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus untuk materi tersebut. Saya ambil dari Amazon. Perlu diketahui bahwa Amazon adalah sebuah perusahaan global yang memiliki kekuatan teknologi yang sangat besar. Perusahaan ini berskala internasional. Kita bisa melihat dari beberapa komponen, 5. Jadi ada IRP, berguna untuk otomasi gudang dan keuangan, dan mengatur operasional gudang, stok, dan pembayaran vendor. Kemudian ada CRM yang bisa personalisasi pengalaman belanja. Jadi menyimpan data preferensi pelanggan dan memuat dari riwayat yang pelanggan belanjakan. Kemudian ada SCM, logistik efisien. Dalam semalam barang bisa dikirimkan karena SCM-nya bisa memantau stok, pengiriman hingga permintaan pasar secara otomatis atau secara real time. Ada KMS, yaitu pengembangan internal dari pembelajaran karyawan untuk pelatihan dan peningkatan kualitas. Kemudian ada EAI atau sistem terintegrasi dari semua aplikasi dalam sistem Amazon saling terhubung, memastikan data bergerak cepat dan akurat. Kemudian dari kombinasi operasional efisien, Amazon menjadi contoh global tentang bagaimana teknologi aplikasi enterprise membuat perusahaan sangat efisien. Next. Dalam kesimpulan, pokok-pokok yang disampaikan dari 5 komponen tersebut seperti ERP, CRM, SCM, KMS, dan EAI bukan hanya perangkat teknologi, tapi merupakan strategi inti dari transformasi digital perusahaan modern. Mereka membantu perusahaan bekerja lebih cepat dan efisien dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Tentu sistem ini butuh komitmen, pelatihan, adaptasi budaya organisasi, dan jika dilakukan dengan benar, aplikasi tersebut menjadi fondasi utama untuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di komentar. Mungkin itu saja dari kelompok 10 atau 5B. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.